Gunawan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan hari ini saya ingin ngomong tentang Bukayo Saka ya. Dimana pada saat pertandingan kemarin kita melawan Crystal Palace, Saka ini harus diganti di menit-menit awal ya, kalau nggak salah sekitar menit 20-an gitu ya, harus diganti. Dan ini sebentar, saya mau buka dulu update-nya dari Mikel Arteta ya. Sebentar. Ya ini tentang cederanya Saka ini, Arteta bilang bahwa ya ini kondisinya tidak bagus gitu ya. Sebentar ini dia merasakan ini dari Arteta dalam wawancara pasca pertandingan ya. Dia merasakan sesuatu di otot hamstringnya gitu kan. Dia tidak bisa melanjutkan pertandingan, dan dia harus ditinjau. Kami merasa sangat khawatir. Oke ya. eh Intinya sih, ya ini tambahan lagi ya. Arteta juga mengatakan bahwa dia masih tidak terlalu belum apa ya belum tahu secara pasti tentang seberapa parah kondisi Saka. Ketika ditanya tentang seberapa serius tentang tentang cedera Saka, sang manajer Spanyol ini berkata, saya tidak tahu, tapi dia harus ditarik keluar. Eh, ini bukan berita yang bagus tentunya. Kami harus meninjau dia dan harus menunggu hasilnya. Oke ya. Ya itu jadi apa ya? Jadi kalau kita lihat kan dia kemarin ini Saka ini bukan apa ya? Eh Cederanya itu adalah pada saat dia mencoba crossing gitu ya, lalu mendarat dengan kaki kanan, terus tiba-tiba terjatuh gitu kan. Sebenarnya kalau dibilang itu juga jatuh pada posisi yang jelek, sebenarnya kalau kita lihat tayang ulangnya jatuhnya sih normal-normal aja gitu kayaknya ya. Jadi mendarat dengan normal, tiba-tiba dia jatuh gitu kan, sambil memegang otot hamstringnya gitu. Jadi ini yang membuat saya khawatir gitu kan. Harusnya sih kalau dari pengamatan saya sebagai ya fans kasual ya, jadi saya juga nggak bukan bukan punya punya keahlian medis atau gimana gitu ya. Dari pengamatan saya sebagai fans kasual, sebagai fans awam gitu yang tidak paham tentang sport science gitu, eh ngelihatnya sih kayaknya jatuhnya normal-normal aja gitu kan. Kenapa lalu jadi cedera? Di tackle juga enggak. Nah ini yang membuat saya khawatir ini kan adalah Saka ini menit bermainnya sangat banyak ya, sejak bukan hanya sejak musim lalu ya. Kita kalau nggak dengan musim ini, saya bilang mungkin 4 musim belakangan lah dia ini beban bermainnya tuh sangat tinggi, ditambah lagi dengan timnas gitu ya. Jadi buat saya Saka ini pemain yang sangat sangat dipakai banget oleh Arteta setelah Saliba gitu kan. Cuman berbeda dengan Saliba gitu ya, dimana Saliba ini adalah orang yang melakukan tackle, Saka ini adalah orang yang menerima tackle gitu loh. Jadi dalam beberapa pertandingan ini sejak 4 musim, bahkan sejak sejak ya ya sejak 4 musim lah. Sejak 4 musim ini Saka ini selalu menjadi orang yang menjadi sasaran tackle gitu kan. Kenapa? Karena memang dia ini sangat cepat, sangat berbahaya pergerakannya. Jadi satu-satunya cara untuk untuk menghentikan dia ya adalah menjatuhkan dia gitu kan dengan tackle. Dan ini dia ini sudah menerima banyak sekali tackle gitu kan. Dan ini menurut saya menjadi satu masalah di mana walaupun dia pada saat menerima tackle itu bisa kuat, maksudnya tidak cedera gitu kan, tapi tanpa masa pemulihan yang cukup gitu kan, lama-lama ini akan menjadi beban bagi ototnya gitu loh.
Ya, ini yang saya pelajari ya, maksudnya yang saya baca-baca. Sekali lagi saya nggak punya eh, latar belakang sport science gitu ya, tentang olahraga seperti ini. Saya sebenarnya nggak punya latar belakang gitu. Tapi dari yang saya baca-baca bahwa hal seperti ini tanpa pemulihan yang cukup ini bisa membuat otot ya lama-lama rusak juga gitu loh, dan bisa berakibat bagi sang pemain ini bahwa karirnya akan pendek gitu kan. Nah ini jadi makanya saya merasa bahwa Saka ini perlu dirotasi gitu ya. Nggak perlu bahwa setiap permainan di mana pada saat dia fit harus dipakai gitu. Menurut saya enggak. Jadi menurut saya harus, apalagi dengan kondisi saat ini ya, saya rasa untuk ngelawan tim-tim yang ya di luar 10 besar lah ya. Ya di luar 10 besar menurut saya nggak perlulah kita turunin Saka gitu kan. Menurut saya di tim kita ini eh, ada cukup beberapa pemain yang bisa kita gunakan untuk rotasi Saka gitu ya. Sebentar saya mau buka untuk ini ya. Sebentar ini. Oke ya, ini untuk papan formasi ya. Di mana ini kemarin kan pada saat Saka cedera ya, ini Arteta lalu memasukkan Trossard ya, memasukkan Trossard. Nah, Trossard ini masuk di kiri dan Martinelli main di kanan. Martinelli main di kanan ini kan jarang sekali ya dia main di kanan, tapi beberapa kali saya lihat Martinelli main di kanan. Mainnya bagus kok dia di kanan, dan bahkan menurut saya kayaknya dia lebih bagus di kanan daripada di kiri gitu loh. Pada saat dia bermain. Apakah karena di belakang dia ada Odegaard? Saya nggak tahu deh. Tapi beberapa kali saya lihat dia bermain di kanan ini, eh, pengamatan saya kayaknya dia main di kanan ini lebih bagus gitu loh. Ya baru sekitar ya dengan pertandingan Crystal Palace kemarin ya, itu kalau nggak salah ya baru 2-3 kali lah dia main di kanan gitu ya yang saya lihat. Tapi dia di 2-3 kali itu dia bermain di kanan, mainnya bagus gitu loh di kanan. Jadi bisa Martinelli ya. Opsi lain menurut saya yang bisa digunakan di sini untuk di sayap kanan ini adalah Nwaneri ya. Nwaneri ini bisa dimajukan di sebelah sini juga gitu loh. Siapa lagi yang bisa di Jesus juga bisa dia ditaruh di kanan sini gitu kan. eh Siapa lagi ya, kayaknya sih 3 orang ini ya kalau yang saat ini ada di dalam tim ya. Sterling juga bisa, cuman ya kualitasnya kayaknya kurang terlalu bagus lah ya Sterling gitu. Tapi menurut saya mungkin kalau kita untuk ngelawan tim di luar 10 besar memadai lah Sterling ini untuk di sayap kanan gitu kan. Dan Jesus mungkin juga ya dengan permainan dia kan saat ini yang lagi on fire sebagai striker ya, saya rasa jangan diutak-atik dulu lah, biarin aja dia di striker, momentumnya lagi ada gitu loh. Tapi saya rasa ini untuk di sayap kanan, kita ada 3 pemain saat ini yang bisa mengisi kekosongan di sayap kanan ini, atau tadilah untuk rotasi gitu loh. Untuk rotasi saya rasa bisa ini untuk Martinelli, Nwaneri dan Sterling di penyerang sayap kanan ini gitu kan. Dan sebenarnya kita juga eh, kayaknya sih beberapa kali kan mencoba kan mencari di sayap kanan ini. Kita ada si siapa, Fabio Vieira sekarang lagi dipinjamkan, Rhys Nelson juga lagi dipinjamkan, dan saat ini mereka dalam peminjaman bermain dengan bagus gitu kan. Jadi apakah perlu beli atau enggak ya kita lihat. Bisa jadi kalau mereka bermain bagus kita tarik mereka lagi gitu kan. Kita lihat bagaimana mereka setelah peminjaman, apakah bisa bermain dengan bagus gitu kan. Yang pasti kita lihat saat ini mereka dipinjamkan, permainannya lumayan gitu kan. Fabio Vieira di Porto, lalu Rhys Nelson di Fulham mainnya lumayan bagus gitu ya. eh itu sih kalau dari saya, yang ada di dalam tim saat ini gitu kan. Tapi bagaimana dengan ya kalau memang opsinya harus beli gitu kan, kalau opsinya harus beli bagaimana?
Ya ini ada beberapa apa ya, beberapa nama gitu kan yang saat ini lagi santer dikejar Arsenal gitu. Yang pertama ini kita ngomong yang eh, sudah apa ya sudah sepakat untuk dibeli gitu kan. Ini adalah Alberto Moleiro, walaupun saya agak ragu ya. Cuman ini katanya Alberto Moleiro dia sudah sepakat gitu kan. Nah, ini kalau Alberto Moleiro memang apa ya dibeli oleh Arsenal, dia kan pemain sayap kiri ya. Ya tadi bisa dia ditaruh di sayap kiri, lalu rotasinya adalah Martinelli yang di kanan gitu kan kalau Saka pas nggak main. Juga ada Trossard kan di kiri. Jadi ini Alberto Moleiro saya lihat juga kalaupun memang Arsenal beli, ini adalah pembelian pemain proyek ya jangka panjang. Jadi karena usianya yang masih 21 tahun, ini ya kita lihat usia masih 21 tahun. Jadi dan dia juga dari tim papan bawah lah ya bisa dibilang di La Liga gitu. Jadi menurut saya ini adalah pemain proyek yang akan dibina lebih lanjut untuk nanti bisa lebih apa ya lebih berkembang gitu kan, apalagi saat ini kita sedang berusaha untuk memperpanjang kontraknya Trossard. Trossard ini juga umurnya juga sudah masuk kepala tiga ya, jadi saya rasa perlu memang untuk ada pemain jangka panjang yang ya ini menggantikan Trossard gitu untuk kedepannya. Jadi saya rasa Alberto Moleiro tadi sekali lagi kalau kita beli berarti bukan untuk secara langsung menjadi rotasinya Saka, tapi bisa lalu Martinelli ditaruh di kanan gitu ya. Lalu ada lagi ini yang sedang katanya dikejar juga Muhammad Kudus ya. Muhammad Kudus ini dia juga sayap kanan, walaupun di West Ham lebih banyak digunakan sebagai sayap kiri, tapi dia aslinya pemain sayap kanan gitu kan. Waktu di Ajax kayaknya sayap kanan. Dan waktu itu musim lalu ini Arsenal sudah mau beli sebenarnya ya, dan Kudus ini sudah menunggu Arsenal gitu. Cuman karena kita mengutamakan Declan Rice ya musim lalu, dan uangnya akhirnya kita habiskan di Declan Rice, eh, Kudus ini akhirnya batal kita beli dan dia pergi ke West Ham gitu ya. Jadi juga dia udah nungguin, Kudus ini udah nungguin. Jadi dari pemberitaan ini Muhammad Kudus udah nungguin. Jadi udah nungguin Arsenal gitu. Sayangnya memang keuangan kita tidak memadai ya. Waktu itu harganya cuma 30 juta euro gitu ya. Eh, Cuman ya tadi sekali lagi dengan keuangan saat itu kita mengutamakan Declan Rice 100 juta pound sterling, ya mau apa apa mau dikata gitu kan, ya ya sudah. Nasi sudah menjadi bubur dan kita tidak bisa kembali. Nah, ini Mohamed Kudus ini kabarnya sih West Ham siap melepas di jendela transfer musim dingin ini kalau ada yang berani bayar release clause-nya ya, klausul pelepasannya di harga 85 juta pound sterling kalau nggak salah ini Kudus. Jadi harga yang lumayan mahal gitu ya. Dan ya untuk West Ham ini bisnis yang luar biasa, di mereka beli sekitar 30 juta euro dijual 85 juta pound sterling. Untungnya udah berkali-kali lipat lah gitu ya. Cuman satu musim gitu. Tapi ya kalau kita mau cari penyerang sayap kanan, ya ini menurut saya Kudus memang pemain yang udah jadi gitu ya. Lalu yang lagi apa ya lagi santer-santernya juga saat ini adalah Antoine Semenyo ya. Sayap kanan umurnya masih muda juga, 24 tahun, dari Ghana ya, dan harganya saya rasa kayaknya nggak akan setinggi Kudus gitu loh. Mungkin kita bisa dapat di angka 30-40 juta pound sterling gitu ya. Antoine Semenyo gitu dari Bournemouth. Pemain yang cukup bagus juga, bisa bermain sebagai striker dan sayap kiri juga ya. Jadi ini pemain yang menurut saya juga ya memenuhi lah kalau untuk apa ya profil profil yang dicari oleh Arteta kan. Ini tingginya 185, umurnya masih 24 ya, dan ya ini kalau untuk ya dengan kebutuhan kita pemain sayap yang dia bisa multi posisi gitu ya,
Ya ini menurut saya Antoine Semenyo target yang cukup bagus juga gitu ya. Lalu kalau kita lihat lagi, ini mungkin lebih ke arah wishful thinking dari saya ya. Harapan aja dari saya. Yang pertama ini bisa adalah Dani Olmo ya, yang kalau Barcelona ini tidak bisa mendaftarkan di Januari besok, dia bisa pergi gratis gitu. Jadi Dani Olmo ini bisa pergi gratis dari Barcelona kalau di Januari besok Barcelona tidak bisa mendaftarkan dia ke sebagai anggota squad ya, karena aturan FFP La Liga di mana ada selain batasan pembelian pemain, mereka juga ada batasan gaji gitu. Nah, Barcelona ini untuk batasan gajinya ini mereka butuh ada pemasukan dana 60 juta euro ya. Dan jadi kalau sampai mereka sampai sampai dengan 31 Desember ini tidak bisa apa ya, mendapatkan uang 60 juta pound sterling 60 juta euro. Ini Dani Olmo di Januari ini bisa tidak didaftarkan karena eh, keuangannya tidak cukup. Harusnya Dani Olmo ini tidak bisa didaftarkan dari awal musim gitu kan. Jadi dari awal musim kemarin ini harusnya dia tidak bisa didaftarkan. Ini Barcelona emang goblok lah, aneh lah ya. Jadi beli 60 juta euro tapi keuangannya masih morat-marit. Sebenarnya ini awal musim harusnya tidak bisa didaftarkan juga Dani Olmo. Cuman karena ada pemain yang saya lupa siapa yang cedera, cuman ada pemain Barcelona yang cedera lalu masuk dalam kriteria apa ya, darurat gitu loh, apa namanya, pendaftaran darurat. Jadi masuk kriteria pendaftaran darurat karena ada pemain yang cedera. Jadi Dani Olmo ini bisa masuk karena eh, memakai aturan darurat ada pemain cedera gitu loh. Inti saya lupa nama aturan tapi intinya bahwa Dani Olmo ini bisa didaftarkan karena ada pemain yang cedera dan memakai aturan darurat pemain cedera, makanya bisa mendaftarkan Dani Olmo. Makanya Januari ini mereka harus ada uang pemasukan 60 juta euro untuk bisa mendaftarkan Dani Olmo untuk paruh kedua musim ini. Dan kalau nggak bisa, ini kita bisa dapatkan secara gratis. Dan ini menurut saya juga pemain yang lagi dengan usia 26 tahun ya. Jadi ini pemain yang eh lagi pada masa keemasannya lah ya, dari segi usia ini pada puncak performanya harusnya 26, 27, 28 ini kan pemain sepak bola ini puncak performanya di usia-usia ini. Jadi ya kalau bisa kita dapat gratis, menurut saya ini hal yang luar biasa banget lah gitu ya. Jadi saya rasa ini banyak klub-klub Eropa saat ini sedang memantau kondisi Dani Olmo di Barcelona gitu ya. Kita tunggu apakah nanti mereka bisa mendaftarkan atau enggak. Lalu satu lagi yang wishful thinking saya gitu kan, harapan ya ini angan-angan saya lah. Ini adalah Arda Güler ya, dan Arda Güler ini kalau kita bisa dapat ini mungkin kita bisa mengulang kisah sukses Martin Odegaard ya dengan Arda Güler. Dan menurut saya akan menjadi apa ya, pesaing yang sangat bagus bagi Saka dan bisa rotasi. Menurut saya bukan hanya untuk di tim-tim papan bawah ini ya, kalau kita bisa mendapatkan Arda Güler, menurut saya walaupun dengan usia dia yang 19 tahun, dia bisa untuk apa namanya, untuk di tim-tim papan atas juga yang kita lawan gitu ya. Kalau seandainya rotasi Saka ini harus dilakukan lebih sering gitu ya. Jadi untuk tim-tim papan atas pun menurut saya Arda Güler ini bisa digunakan, bukan hanya untuk apa ya tadi, rotasi pada saat melawan tim-tim di luar 10 besar. Ya, ini kemarin saya juga ada untuk Arda Güler ini, saya ada apa namanya, laporan scout. Saya ada video khusus untuk Arda Güler, segmen apa namanya, segmen laporan scout, teman-teman bisa lihat ya. Jadi ya inilah kalau menurut saya yang dari luar ya. Seandainya kita mau beli, jadi ada Antoine Semenyo, ada Mohamed Kudus, ada Alberto Moleiro, Arda Güler dan Dani Olmo gitu yang bisa digunakan sebagai rotasi gitu. Ya ini jadi dari saya, ya semoga sih Arteta
kalau buat saya ini semoga lebih memperhatikan kondisi Bukayo Saka ya. eh yang ya harus dikurangi lah beban bermainnya. Saya juga paham pemain seperti Saka juga pasti nggak mau dia dikurangi kan waktu bermainnya. Kalau pemain udah level kayak Saka ini juga ya ada waktu bermain dia bisa main dia pasti akan minta main gitu. Tapi saya rasa juga menjadi tugas seorang manajer untuk menjaga dan membagi waktu bermainnya ini agar agar pemain ini bisa terus bermain dalam jangka panjang gitu ya. Jadi eh semoga sih cederanya Saka ini bukan cedera yang parah, bukan cedera jangka panjang. Tapi menurut saya ini udah menjadi satu tanda-tanda bahwa Saka ini perlu dilakukan rotasi. Perlu ya pada saat dia fit kita nggak mainin gitu loh. Jangan kalau dia fit terus kita mainin, selalu kita mainin. Saya rasa ini adalah waktunya dimana Saka ini pada saat ya ada waktunya dia memang ya udah lu fit nggak masalah tapi lu nggak main gitu loh. Nah ini yang menurut saya perlu kita lakukan. Ya itu aja sih dari saya. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah like, share dan subscribe ya. Saya lagi mengejar 1.000 subscriber, jadi untuk teman-teman yang hadir di sini yang belum subscribe boleh ya di subscribe, dipencet tombol loncengnya juga jadi setiap kali saya upload teman-teman dapat informasi dari YouTube. Itu aja dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di video kita berikutnya ya.